Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal tentang bagaimana cara menghitung perubahan entalpi atau delta H. Ya, ini adalah termokimia ya, topiknya ya di kelas 11. Nah, seperti yang kita tahu, menghitung perubahan entalpi atau delta H itu bisa dari kalorimetri atau kalorimeter alatnya, dari hukum Hess, dan dari energi ikatan rata-rata. Jadi cukup menarik, perhitungannya juga cukup tricky, jadi harus hati-hati, harus fokus dalam pengerjaannya ya. Kesalahan kecil akan berdampak besar. Nah, jadi agar kalian dapat memahami penjelasan dan ataupun pembahasannya dengan baik, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Saya akan langsung saja ke soalnya ya. Nomor 1. Nah, ini kalorimetri ya. Nah, ada 100 ml NaOH 0,2 M direaksikan dengan HCl dengan volume dan konsentrasi yang sama. 100 ml 0,2 M, 25 M, sorry. Suhu awal 27 derajat Celcius dibiarkan menjadi 31 derajat Celcius, berarti ada kenaikan ya. Kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu menandakan bahwa reaksi ini bersifat exotherm, melepaskan kalor. Gitu ya. Nah, kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air. Ini C kecil ya. Maksudnya ini C sama dengan gitu. Dan massa jenis air 1 gram per mili. Massa jenis rho ya. Hitunglah perubahan entalpi yang menyertai reaksi ini. Ini adalah reaksi netralisasi asam tambah basa garam plus air. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kita tinggal masukkan rumus. Q sama dengan M C delta T. Massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. M massa itu ini aja nih. Larutan-larutannya itu kan ada 2 tuh. Masing-masing 100 mili. 100 mili itu dianggap karena massa jenisnya 1, jadi dianggap 100 gram juga karena ini kan gram per mili. Ya, jadi kita tinggal campur aja di sini. 100 plus 100 kan. Kali C-nya 4,2 ya. Kenaikan suhunya 4. 27 menjadi 31. Ya, harusnya kita ubah ke Kelvin dulu dan ini juga ke Kelvin dulu baru kita selisihkan. Tapi hasilnya sama ya. Jadi ini 200 kali 4,2 kali 4. Dapatlah ini 3360 joule. Atau kita jadikan kilojoule 3,36 ya. Kilojoule. Belum selesai ya. Yang ditanya adalah perubahan entalpi atau delta H-nya. Kita masuk ke reaksi ini dulu. Kita cari molnya dulu ya. 100 kali 0,25 itu 25 milimol. Sama. Ini belum ada. Mula-mula. Ini MRS ya. 25. Ini kan habis, terbentuk. Karena ini adalah reaksi netralisasi, kita lihat airnya ya. Karena asam tambah basa menghasilkan ini ya, garam plus air. Tapi H plus tambah OH minus, jadinya H2O. Kita fokus ke sini. Nah, ini yang akan kita pakai nanti molnya. 25 milimol itu 0,025 mol ya. Nah, untuk apa kita pakai? Nah, delta H itu adalah Q per mol. Karena ini exothermic, kita berikan tanda negatif di sini. Jadi kita tinggal masukin angka minus 3,36 yang ini atas per molnya 0,025. Dapatlah ini 134,4 kilojoule per mol. Jangan lupa minusnya. Jadi perubahan entalpi menyertai reaksi ini adalah minus 134,4 kilojoule per mol. Ingat arti minus tadi, reaksi ini bersifat exothermic atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan tentunya. Oke, coba lagi yang nomor 2 ya. Kalorimeter lagi ya, kalorimetri. Ada 0,16 gram gas metana direaksikan dengan oksigen. Ini reaksinya ya, reaksi pembakaran nih.
sudah setara juga. Sorry, di sini belum setara nih. Oke. Ternyata terjadi kenaikan suhu delta T-nya ya. Nah, diketahui kapasitas kalorimeter. Oh, di soal 1 tadi tidak ada. Jadi kita tinggal masuk rumus yang biasa aja. Ini dikasih tahu kapasitas kalor ya. Massa air dalam kalorimeter 1000 gram, kalor jenis 4,18, di soal tadi 4,2, nggak apa-apa. Tentukan harga delta H reaksi pembakaran tersebut. Nah, jadi di sini Q totalnya berasal dari dua. Q sistem tadi, yang Q MC delta T, ditambah Q dari si ini kalorimeter. Di soal 1 tadi tidak dianggap nih, nggak ada, jadi dianggap 0. Ya, ini yang tadi kan ini M C kali delta T ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi ya. Jadi Q dari kalorimeter ini adalah C besar kali delta T. Nah, kita masukkan M-nya. 1000 gram ya, dikasih tahu ya. Airnya. C-nya 4,18 kali delta T-nya ini udah dikasih tahu 1,56 plus, nah kapasitas kalori itu yang ini 958 kali kenaikan 1,58 ya. Ini kalau dihitung totalnya 8015,28 joule, atau kalau kita jadikan joule 8,015 lah kilojoule. Ya, itu masih Q-nya ya. Itu masih Q-nya. Ingat delta H ini reaksinya kenaikan suhu ya, berarti eksotermik juga. Min Q per N per mol. Bagaimana molnya gitu. Nah, mol metana sama dengan ini ya, berapa gram? 0,16. MR-nya metana itu 16 ya. Jadi ini dapat 0,01 mol. Kita tinggal masukin nih 8,015 kilojoule per, jangan lupa minus ya, 0,01 mol sama dengan minus 801,5 kilojoule per mol. Oke. Lanjut ke nomor 3. Ini hukum Hess ya. Hukum Hess. Jalannya reaksi itu tidak bergantung pada banyaknya tahapan, banyaknya jalur, tapi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Ya, kurang lebih begitulah bunyi dari hukum Hess. Nah, sebenarnya gampang ya. Ini ada diagram ya, diagram tingkat energi. Kan kita bisa perhatikan sebenarnya dari atas sampai ke bawah itu delta H3. Oke. Sampai ke sini delta H1. Sampai ke sini dari delta H1 sampai ke ujung ini delta H2. Jadi kalau ditanya hubungan antara delta H1, delta H2, delta H3, sebenarnya mudah kan? Jadi delta H3 itu nilainya akan sama dengan penggabungan antara delta H1 plus delta H2. Ya, sesimpel itu. Oke. Mudah sekali ya kalau diagram tingkat energi seperti ini sebenarnya ya. Oke, itu coba lagi. Oke, nomor 4 ya. Nah, kita perhatikan baik-baik. Tanda panah itu kita ke yang sini dulu ya. Saya bagi, ini ada 2 soal. Kita yang kiri dulu ya. Kita perhatikan tanda panah. Ke zat mana sih reaksi itu? Tanda panah itu dari 2 sisi itu bermuara. Ini kan kita bisa lihat di sini nih. Baik dari sini maupun dari sini, stopnya ke sini ya. Jadi ini adalah keadaan akhir. Namanya keadaan akhir. Oke, kita runut. Ini bawahnya sebelumnya dari mana? Dari sini. Ini dari sini. Dari sini. Berarti zat ini adalah keadaan awal. Ya, keadaan awal.
Nah, jadi menurut Hess, baik dia mau dari jalur ini ataupun dia harus ke jalur sini, ya, nilainya akan sama. Nah, jadi dari atas ya, delta H yang di atas itu, katakanlah delta H, nggak usah deh, delta H yang atas itu akan sama dengan delta H bawah, ya, saya nomorin aja dah, biar nggak ribet. Jadi delta H1 akan sama dengan delta H2 tambah delta H3 yang bernilai X. Ya, jadi rute atas sama dengan rute bawah. Menurut si Hess begitu. Nah, delta H1 berapa? Min 796. Delta H2 berapa? Min 593 plus X. Gitu ya. Maka kita dapatkan di sini X sama dengan minus 796 plus 593 atau sama dengan min 203 yang A. Oke. Nah, ini juga sama ya. Kita lihat nih, semua panah mengarah kemana? Mengarah ke D. Ya, berarti inilah adalah keadaan akhir. Kita lihat dari yang kiri ini ya, ke sini, dari sini. Berarti dia dari A awalnya. Kalau yang ini ke sini, nah dari A juga. Berarti ini adalah keadaan awalnya. Sorry. Oke, awal dan akhir. Jadi ada dua rute ya. Rute 1, rute 2. Ingat, rute 1 sama dengan rute 2. Kalau kita katakan yang atas adalah rute 1, maka delta H1 tambah delta H3 nilainya akan sama dengan delta H2 plus delta H4. Begitu saja. Oke. Lalu delta H1 berapa tuh? Minus 35. Delta H3 itu tambah min 75 ya. Sama dengan delta H2 plus 15. Delta H4-nya R. Itu yang dicari, gitu ya. Ini kan minus 110 ya. Nah, ini 15 plus R. Jadi nilai R adalah min 125 kilojoule. Mudah-mudahan paham ya kalau ada soal grafik-grafik ini, karena harusnya tidak susah ya. Oh, ada lagi satu lagi nih soal grafik. Banyak variasi soal grafik ya. Ada diagram. Berdasarkan diagram tingkat energi tersebut, untuk menguapkan 1 mol air dibutuhkan energi berapa kilojoule. Oke, ingat ya, yang namanya menguap itu adalah dari fase cair menuju gas. Berarti ini yang ditanya. Ya, dari tahapan itu sebenarnya. Tapi ingat, hati-hati ya, ini 1 mol air. Nah, di sini koefisien 2 itu menyatakan dia 2 mol air. Ya, jadi saya buat reaksinya nih. 2H2O liquid menjadi 2H2O gas. Itu nilainya ini adalah penguapan karena liquid menjadi gas. Tapi yang menguap adalah 2 mol air. Yang ditanya nanti adalah 1 mol air. Jadi harus hati-hati. Kita cek dulu berapa perubahan entalpinya. Delta H untuk reaksi ini adalah kanan kurang kiri ya. Yang kanan itu ini bernilai minus 484 kali 2 ya. Jangan lupa kalikan ini sudah 2. Berarti minus 484 kurang min 570. Jadi delta H-nya ini plus 86 kilojoule. Ya, jadi untuk yang saya tandain ini dari H2O liquid menjadi H2O gas, 2H2O liquid menjadi 2H2O gas, itu membutuhkan 86 kilojoule karena positif ya. Nah, tapi ingat yang ditanya adalah 1 mol air. Maka reaksinya pun itu sebenarnya yang diminta adalah 1 koefisien saja istilahnya. Nah, berapa delta H-nya?
Ya tinggal dibagi 2 yang atas itu. Berarti butuh 43 kilojoule. Jadi harus hati-hati ya. Jadi lihat dulu koefisien-koefisien itu juga akan sangat berpengaruh. Oke, ini yang A ya. Nomor 6. Dikasih tahu ada entalpi pembentukan, F forming pembentukan, formation atau form. Lalu yang ditanya adalah pembakaran, C2H5OH. Reaksinya seperti ini. Oke, untuk yang seperti ini kita bisa pakai delta H itu sama dengan sigma delta HF kanan kurang kiri. Jadi kita tinggal masukin aja. Ini pembakaran ya. Oke. Yang kanan itu kan berarti ini ya. Hati-hati koefisiennya. Berarti untuk CO2 2 kali min 393. Yang kanan kan masih ada H2O. Berarti 3 kali min 242. Gitu ya. Lalu di kanan adanya C2H5OH dan O2. Karena O2 ini unsur bebas, jadi tidak memiliki delta HF 0. Jadi cukup C2H5OH-nya saja. Ya, punya C2H5OH saja yang kita akan pakai. Berarti dikurang ya. Ini saya tutup aja nih. Oke, dikurang nih 278 kali 1 doang kan, karena di sini koefisiennya 1. Oke, ini kita hitung. Ini minus 786 ya. Ini jadi minus juga, berarti 726. Ini jadi plus 278. Nah, kita hitung ini jadi minus 1234 kilojoule per mol. Jadi seginilah delta Hc, pembakaran dari C2H5OH. Ya, jadi total kanan kurang total kiri. Ya. Yang kanan itu jangan lupa, yang kiri juga itu akan kalikan dengan koefisiennya. Kebetulan di sini kali 1 dan di sini adalah unsur bebas. Berapapun koefisiennya tidak ngaruh ya, karena bernilai 0 di sini ya. Oke. Itulah hasilnya ya. Nah, masih hukum Hess ya. Jadi ada suatu reaksi ditanya berapa perubahan entalpinya berdasarkan reaksi-reaksi lain yang sejenis, yang saling berhubungan. Oke. Nah, untuk mengerjakan yang seperti ini, saya strateginya begini. Saya cek dulu nih. Saya buat dulu reaksi target. 2CF4 plus 4HF. Oke. Lalu saya kotak-katik lah yang 1, 2, 3 supaya hasilnya begini gitu. Nah, misalnya nih C2H4 tuh ada di reaksi ketiga. C2H4 target adalah di kiri 1 mol, koefisiennya 1. Di kanan, di nomor 3 C2H4-nya di sebelah kanan. Maka supaya dia ke kiri saya putar. C2H4 menjadi 2C plus 2H2. Gitu maksudnya. Ya. Delta H pun akan berubah, yang tadinya plus menjadi minus 52,3. Itu ya, itu yang pertama. Jadi reaksi ketiga udah kepakai. Nah, saya cek lagi nih. Bisa CF4, bisa HF. Saya coba CF4 deh. CF4 ada di ini ya, 2 ya. Nah, ini kan yang saya harapin ada 2 mol di sebelah kanan. Sementara di sini cuma ada 1 mol sebelah kanan. Berarti saya kali 2 persamaan kedua. Maka di sini 2C plus 4F2 menjadi 2CF4.
Jangan lupa delta H pun wajib dikali 2. Berarti ini 1360 ya. Tandanya tetap minus karena nggak berubah posisi. 1360. Yang kedua kepakai. Berarti tinggal yang pertama. Nah, HF-nya 4 di sebelah kanan. Sementara di sini HF-nya cuma 2 di sebelah kanan. Berarti sama, ini harus saya kali 2 nih. Kali 2 semua ya. 2H2 tambah 2F2 menghasilkan 4HF. Delta H-nya juga dikali 2. Berapa nih? Minus 1074 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek. Yang beda itu di sisi yang berbeda kita bisa eliminasi. Misalnya nih. 2C 2H2 habis. Oke, sekarang tinggal hasil akhirnya kembalikan kita cocokkan dengan ini, dengan target. C2H4 kita turunkan ini. 2 tambah 4 ini ada 6F2. 4HF di sini. 2CF4 di sini. Berarti sudah sesuai nih. Ya, jadi kotak-katikan kita itu sudah berhasil. Tinggal kita jumlahkan saja ini. Nah, ini hasilnya minus 2486. Ini nggak muat ya. Jadi saya buat sini. Jadi delta H-nya sama dengan minus 2486,3 kilo joule. Begitu caranya ya. Jadi sebenarnya nggak sulit, tinggal kotak-katik. Konsisten saja, kalau kali 2 semua. Kalau dibalik tanda akan berbalik. Kalau tadi dikali 2 semuanya harus kali 2 termasuk delta H. Dibagi 2 juga semuanya dibagi 2 termasuk delta H-nya. Oke. Nomor 8. Ini juga sangat sering ditanyakan. Ini datanya energi ikatan rata-rata. Ada CC, CH, HCl, CCl, C single C. Lalu perubahan entalpi reaksi C2H4 tambah HCl menjadi C2H5Cl tuh berapa gitu. Oke, untuk mengerjakan ini kita harus bongkar dulu strukturnya ini ya. C2H4 itu kan etena ya, berarti ada double bond. Ini biar gampang ya. Plus HCl. Ini sisi kiri. Sisi kanannya kan double bondnya putus. Berarti C ini jadi tunggal. CL. Oke, kurang lebih beginilah reaksinya ya. Lalu bagaimana cara menghitung delta H-nya? Nah, untuk delta H-nya itu adalah sigma dari ini ya, energinya semua yang di kiri kurang total dari yang energi ikatan yang di kanan. Karena energi ikatan di kiri dan di kanan ada yang sama, kita juga bisa eliminasi langsung. Misalnya gini, biar nggak ribet, CH ini kan ada 4 ya, sini ada 5, berarti kita bisa buang 4, sisa 1 ya kan. Apalagi yang bisa dieliminasi kiri dan kanan, habis ya. Oke, sekarang kita balik. Jadi yang kiri kita cek satu-satu dulu ya. Ini yang sebelah kiri ya. Sisanya adalah C double bond C yang bernilai 611. HCl yang bernilai mana nih, HCl 431 ya. Hati-hati salah data nih. Habis ya. Ini kalau kita jumlah totalnya 1042. Di sini yang bersisa CC. C single C ya, 347. Lalu ada CCl. Ini ya. CCl mana? 339. Lalu ada CH tadi 1 ya. Ini bernilai
414 jauhan 14. Oke, kalau ini di total ya, kosong, ini kan, 11 1100. Oke, jadi ini adalah 1042 min 1100. Berarti ini minus 58 ya. Maka kita dapatkan jawabannya yang C. Begitu ya caranya ya, nggak terlalu sulit tapi memang harus hati-hati ya. Betul-betul harus fokus lah. Oke, masih ada lagi nih. Nah, ini cukup sama, jadi mudah-mudahan yang tadi masih kurang di sini bisa ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah, karena yang tanya ini ya, perubahan entalpi juga ya, delta H. Tetap aja ya, sigma kiri kurang sigma energi ikatan yang kiri dengan yang kanan. Ini kita bongkar nih. C2H6, C-nya 2, H-nya masing-masing bagi 3, bagi 2, 3 dan 3 ya. Nah, tambah Cl2, Cl ya. C2H5Cl. C2H5Cl plus HCl. Oke. Adakah yang bisa kita eliminasi? Di sini CH-nya 6. Di sini CH-nya 5. Oke, berarti kita sisakan 1 di sini. Ini habis. Biarkan itu ya. Lalu di sini semuanya habis. CH 5-5-nya kita silang. Yang sama lagi apa? CC. Ini sama. Habis ya. Berarti yang tinggal, ya kalau kalian mau ngerjakan satu persatu nggak apa-apa sih. Ya kalau nggak mau di skip seperti ini nggak masalah. Jadi yang tinggal tuh CH. CH itu 410. Lalu ini yang tinggal ya. Dan ini untuk yang kiri maksudnya. CL 2 4 3 653 ya. Itu total yang kiri. Yang kanan yang bersisa CCl 330 dan ini ya, ini masih ready. HCl 432. Ini 762. Nah, berarti di sini 653 min 762 ini sama dengan min 109 ya. Ya, min 109. Oke, ini adalah opsi yang dadu. Begitu ya caranya ya. Oke, itulah energi ikatan rata-rata. Masih ada nih soal terakhir ya. Sedikit berbeda. Ada reaksi penguraian ya. 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2. Delta H-nya udah dikasih tahu. Energi ikatan rata-rata N triple N dikasih tahu. H single H dikasih tahu. Yang ditanya energi ikatan dari yang NH. Ini kebalikan dari yang 8 dan 9 tadi. Oke, tapi prinsipnya sama saja. Kita bongkar dulu. Jadi kemampuan untuk membongkar ini juga penting ya. NH3 Nah, kurang lebih seperti ini aja sih yang diharapin bongkarannya. Menjadi N2 itu adalah triple. Ya, ini pemahaman kelas 10 ya. Tambah 3 kali H2. Oke. H itu single dengan single ya. Oke. Nah, di sini kan ada 1 2 3 bond NH ya. Lalu dikali koefisien 2.
Oke, jadi ada 6 di sini nanti double bond NH. Paham ya? Nah, tapi begini dulu. Delta H itu lagi ya, total energi ikatan kiri kurangin yang kanan kan, energi ikatannya. Nah, delta H-nya udah dikasih tahu nih, 97. Nah, yang kiri kan ini tadi nih. Ya, seperti yang saya bilang, NH-nya di kiri itu ada 3 tapi kali 2 koefisien. Jadi ada 6 NH. Nah, yang akan kita cari NH-nya kurang kanan itu, nah ini N triple N 941 ya kan. Lalu ini 3 kali H single single H itu 436, berarti 3 kali 4 36, berarti 8013 ya, 1308 ya. Kita jumlahkan dengan 941, hasilnya 2249, berarti sini. Oke, lalu tinggal matematis ya, 6NH sama dengan 2249 plus 97 ya. 6NH sama dengan, berarti ini 2 3 46 ya, 2346. Maka energi ikatan rata-rata untuk NH adalah 2346 per 6. Ini 391 kilojoule. Oke, begitulah caranya. Oke, ada 10 soal yang meliputi kalorimeter, kalorimetri, hukum Hess dengan banyak variasi grafik, dan juga pengkotak-katikan reaksi-reaksi yang berhubungan, dan ada juga energi ikatan rata-rata. Semoga itu semua bisa membantu kalian untuk memahami tentang bagaimana cara untuk menghitung perubahan entalpi. Jadi kalau ada soal yang mirip-mirip, nggak usah nanya kemana-mana lagi, ikuti aja ini step-stepnya. Mudah-mudahan membantu, terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi termokimia tentang perubahan entalpi ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang audio maupun ucapan atau cara penjelasan. Tujuannya cuma satu, untuk membantu kalian memahami topik ini dengan lebih baik. Oke, keep terus ya, keep watching terus ya video-video, dan keep update terutama video-video yang akan saya upload di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa, bye bye.